Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Kurniawan dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Saya Farah Fauzia dari Prodi Pendidikan Tata Busana 2019. Saya Nikodemus Arya Kristi Daud dari S1 Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Saya Kapiter Analis Fandi dari Prodi Teknik Mesin. Baik, terima kasih untuk perkenalannya. Sekarang izinkan saya selaku moderator memulai diskusi ini dengan tema manusia dan peradaban. Bagaimana analisis kalian dengan kondisi saat ini? Bagaimana relevansinya dengan teori siklus dan teori evolusioner? Dipersilakan untuk para Fauzia untuk menjelaskan pendapatnya. Iya, di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang manusia dan peradaban. Menurut analisa saya, pada kondisi saat ini kita telah mengalami peradaban atau perkembangan kebudayaan. Karena sekarang semua serba modern, tidak seperti dulu. Salah satu peradaban yang kita alami adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Bisa dilihat dari mudahnya kita mendapat suatu pengetahuan hanya melalui situs web yang bisa dijangkau oleh siapa saja. Tidak seperti zaman orang tua kita atau zaman terdahulu yang harus membaca beberapa buku atau mencari tahu untuk mendapat suatu pengetahuan. Di sini relevansinya dengan teori siklus adalah peradaban yang dialami manusia dulu dan sekarang mengalami tahapan dan berulang. Contohnya, dalam dunia teknologi yaitu komputer yang sering kita pakai pada zaman ini, dulu mengalami beberapa tahapan. Perubahan bentuk dan kecanggihan komputer terjadi secara bertahap dan berulang. Lalu relevansinya dengan teori evolusioner adalah dari adanya peradaban manusia mengenai ilmu pengetahuan teknologi ini, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan ini menjadi lebih pesat dari dugaan semua pihak karena kehadiran internet, electronic commerce, electronic data interchange, virtual office, telemedicine, intranet, dan lain sebagainya telah menerobos batas-batas fisik antar negara. Sekian pendapat dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pendapatnya para Fauzia. Silakan sekarang kepada Nikodemus untuk menjelaskan pendapatnya. Baik, terima kasih. Menurut analisa saya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut revolusi informasi sudah berjalan semakin pesat. Saat ini sendiri sudah banyak hal yang bisa kita lakukan dengan sangat mudah dan praktis tanpa harus membuang banyak waktu. Hanya berbekal satu alat canggih, yaitu smartphone atau ponsel pintar, kini kita sudah bisa melakukan banyak hal. Mulai dari memanfaatkannya sebagai media komunikasi, menggunakannya untuk mencari informasi lewat internet, bahkan digunakan untuk mendapat berbagai layanan dari instansi tertentu. Selain itu, sekarang ini sudah banyak layanan yang bisa diakses secara digital, lewat jarak jauh. Misalnya saja, memanfaatkan layanan e-commerce untuk berbelanja secara online, layanan tiket hotel atau transportasi online, ataupun layanan online lainnya yang bisa masyarakat manfaatkan dengan sebaik mungkin. Relevansi dengan teori siklus, contohnya, saat kita ingin memenuhi kebutuhan rumah, kita dahulu biasanya memiliki budaya untuk pergi ke pasar atau ke toko untuk berbelanja. Namun, dengan teknologi yang ada sekarang, kita dapat berbelanja walau hanya dari rumah dengan menggunakan e-commerce. Selanjutnya, relevansi dengan teori evolusi. Pada zaman sebelum berkembangnya internet, masyarakat mendapat informasi dari koran atau surat kabar, lalu berkembang menggunakan siaran radio, lalu berkembang lagi ke televisi, dan terus berkembang sampai saat ini digunakannya internet sebagai sumber informasi, yang bahkan informasinya dapat kita dapatkan dari luar negeri. Itu pendapat dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pendapatan Nikodemus. Sekarang silahkan untuk Kelvin untuk menjelaskan pendapatnya. Terima kasih moderator. Menurut pendapat saya, seperti kita pahami, kita bisa memahami tinggi atau rendahnya peradaban meraih beberapa faktor, seperti misalnya pendidikan, kemajuan teknologi, dan ilmu pengetahuan. Untuk kemajuan tersebut, kita bisa lihat pada perkembangan di media sosial ataupun di media berita, di mana kita sebagai manusia bisa melihat berita secara cepat.
Dan berikutnya sektor pada pendidikan kita bisa rasain sendiri juga. Sebagai mahasiswa kita bisa menerima informasi melalui beberapa platform seperti misalnya Google Classroom, LMS UNJ ataupun Seesaw. Sedangkan pada sektor komunikasi kita bisa lihat pada email. Email merupakan surat elektronik yang bisa kita gunakan setiap hari. Apakah relevansinya terhadap teori siklus ataupun teori evolusi? Poin saya mengenai email sangat berhubungan dengan teori siklus, karena email merupakan perubahan dari siklus sebelumnya yaitu surat berbentuk fisik. Sedangkan pada teori evolusi, poin saya berhubungan dengan media berita yang berubah dari format cetak menjadi digital, ataupun pendidikan yang berkembang menjadi online atau daring. Sekian dari pendapat yang saya berikan. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih untuk Kelvin atas pendebatnya. Sekarang, menurut saya, analisis saya, kita lihat sekarang bagaimana teknologi-teknologi modern sudah dapat dijangkau bahkan dengan harga yang sangat murah, sehingga dengan mudahnya masyarakat dapat memilikinya. Sedangkan beberapa teknologi komunikasi dan informasi yang pada awal perkembangan peradaban ini masih diproduksi secara demistifikasi. Sekarang juga telah lebih mudah diakses. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan berita, kritik, dan apapun untuk menyampaikan aspirasinya melalui blog pribadi, share di web, atau beberapa layanan yang telah tersedia dan dapat diakses siapa saja di internet. Relevansi dengan teori siklus beranggapan bahwa perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat tidak direncanakan atau diarahkan, tapi umumnya membuat pola yang berulang. Contohnya, dulu menggunakan handphone berbentuk lebih besar dan sekarang semakin kecil. Relevansinya terhadap teori evolusioner merupakan sebuah teori yang membahas mengenai perubahan dan perkembangan makhluk hidup dengan yang lainnya. Seperti di bidang teknologi, seperangkat audio televisi, satelit, dan lainnya yang mana dulu hanya membaca koran sehingga dengan mudah secara komunitas kecil dengan visi dan bentuk yang belum begitu jelas pun dapat mempunyai stasiun radio sendiri. Sehingga tidak jarang di berbagai tempat menjamurlah pertumbuhan radio dan televisi swasta. Belum lagi internet center atau warnet yang menyediakan layanan 24 jam. Demikian hasil diskusi kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.